Pak Tony, punten maaf, saya nggak bisa buka kamera karena saya sedang bekerja. Komunikasi kan, saya bilang. Itu aja saya mengerti situasi Bapak Ibu. Tapi saya ingatkan, kalau sudah selesai bekerja, udah bisa buka kamera, ya buka kamera lah, jangan tidur sambil tutup kamera karena saya juga tidak tidur mengajar Bapak Ibu kan. Itu loh. Prinsip itu aja kita pakai kok dalam proses belajar ini. Yang berikutnya memahami sasaran pokok dalam proses berkomunikasi. Ini penting supaya dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Caranya buat pendengar untuk mendengarkan apa yang kita katakan dan untuk melihat apa yang kita tunjukkan. Caranya gimana? Uraikan secara jelas dan tegas. Bahkan kalau bisa kasih contoh-contoh yang konkret untuk mereka. Sehingga orang bisa mendengar, mudah memahami, mudah juga mempraktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua, buat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat. Caranya apa? Pakai bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh mereka. Hilangkan istilah-istilah yang sulit untuk dipahami. Mudahkan mereka memahaminya dengan memakai bahasa yang sederhana saja. Saya tahu Bapak Ibu kita punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Di kelas ini aja kita ada yang S1, ada yang S2, ada yang STH, ada yang SPD, ada MTH, ada yang PD. Beda-beda kan Bapak Ibu? Saya berusaha bagaimana supaya semua kita yang berbeda-beda background pendidikan tadi, jurusan tadi bisa mudah memahami dan mengerti. Yang ketiga, buat pendengar menyetujui apa yang telah mereka dengar. Artinya, Pak, bagaimana caranya supaya orang itu yakin dengan apa yang kita sampaikan, lalu dengan keyakinan mereka itu mereka akan keputusan, oh, saya mau ikut Tuhan Yesus saja. Bagaimana caranya? Kita sebagai komunikator, jelaskan bukti-bukti konkret atau hasil-hasil konkret dari apa yang kita sampaikan kepada mereka. Contoh, hari-hari ini banyak orang meragukan tentang kebangkitan Kristus. Oke? Maka kita harus cari ayat-ayat dalam Alkitab yang membuktikan, yang menyaksikan dengan mata kepala bahwa Yesus yang telah mati itu benar-benar Yesus yang sama itu juga bangkit pada hari ketiga. Itu caranya meyakinkan orang ya yang belum paham dan belum mengerti dan belum percaya misalkan tentang kebangkitan Kristus. Cara yang keempat, buat pendengar mengambil tindakan sesuai dengan yang kita maksud. Caranya gimana? Dorong. Contoh konkret. Waktu kita berkhotbah, kalau kita mau mengharapkan setiap jemaat yang datang dalam ibadah itu, mereka mengambil keputusan bertobat tidak secara pribadi, maka Bapak Ibu, di akhir khotbah Bapak Ibu, ajak jemaat itu untuk berdiri, lalu mengangkat tangan mereka setinggi-tingginya sebagai bentuk janji, ikrar atau tanda bahwa mereka sungguh-sungguh bertobat dalam Yesus hari itu. Contoh itu harus kita lakukan. Cara-cara begitu harus kita lakukan supaya orang itu mau mengambil tindakan diri. Yang kelima, bagaimana caranya memperoleh umpan balik dari pendengar? Artinya respon kan ini Bapak Ibu. Minta tanggapan dari mereka. Kalau Bapak perhatikan selalu saya katakan di awal, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang terlintas di hati dan pikiran Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Apa maksud saya di balik